Halo guys, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Saya yakin hari ini kita lebih baik dari kemarin dan besok harus selalu lebih baik dari hari ini. Oke guys, jadi kita saat ini ngobrol-ngobrol santai karena banyak yang inbox dan banyak yang japri saya menanyakan tentang perjalanan saya waktu saya mengadakan touring Lone Ranger itu Jakarta Bali Jakarta. Oke, jadi kita ngobrol santai di dalam suasana yang rileks. Ini saya ada di garasi saya. Jadi sambil kita ngobrol, sambil saya mereview. Jadi sambil saya menjawab beberapa pertanyaan. Jadi waktu itu saya mengadakan perjalanan Jakarta Bali Jakarta. Memang bukan tidak dalam rencana, sudah ada dalam rencana dan di dalam pemikiran saya. Cuma saya mencari waktu yang tepat. Jadi sebelumnya sudah pasti saya mempersiapkan kendaraan nomor satu. Yang kedua fisik. Yang ketiga mental. Jadi memang dalam perjalanan ini saya sudah melihat berdasarkan Google Maps. Perjalanan itu memang cukup jauh, kurang lebih sekitar hampir 1.500 bahkan sampai 1.600 kilo sekali jalan. Tapi saya tidak melihat panjangnya rute perjalanan itu, tapi yang saya lihat, saya ingin menikmati perjalanan saya ini dengan Jeep Willys. Oke, jadi perjalanan saya ini memang sangat berkesan dan tidak akan pernah terlupakan. Kenapa? Kalau orang pergi dengan mengendarai kendaraan yang baru, kendaraan yang nyaman, itu sudah biasa guys. Tapi kalau pergi dengan kendaraan tua dan yang lebih membuat sesuatu berbeda lagi adalah perjalanan seorang diri. Sebenarnya kalau dibilang seorang diri saya enggak, karena saya pergi berdua dengan Jeep Willys. Karena bagi saya Jeep Willys ini adalah partner dalam perjalanan saya. Jadi perjalanan yang sangat berkesan karena saya perjalanan itu kurang lebih sekitar 11 hari. Saya berjalan, saya tiap hari mengendarai Jeep Willys selama 11 hari. Dan perjalanan itu saya berangkat jam 3 pagi. Saya berangkat jam 3 pagi. Sampai di sore itu saya sudah masuk ke daerah Ungaran. Jadi rute saya via Pantura. Jadi saya memang mau mengetes perjalanan tol yang baru pada waktu itu, tol Trans Timur ya. Jadi saya ingin mengetes kekuatan seperti apa sih Jeep Willys ini dipakai di jalan tol yang jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi saya tidak mengejar waktu, saya tidak memaksakan jam sekian harus sampai di satu tempat, tidak. Saya menikmati dalam perjalanan saya, kalau ada view yang bagus pasti saya harus berhenti dan saya akan foto. Dan saya benar-benar menikmati perjalanan saya. Jadi sampai di Ungaran itu sekitar jam 5 dan saya bermalam di Salatiga. Di mana tempat saya bermalam? Simple. Saya bermalam itu di rest area. Karena rest area sekarang itu kan keren-keren. Banyak toiletnya juga bersih, ada minimarket dan banyak juga tempat jual makanan. Jadi simpel aja bagi saya, jangan dibikin pusing. Dan juga ada yang bertanya sama saya, Om Al, manggilnya Om Al nih, kok kenapa jalannya sendiri? Saya punya prinsip, saya berjalan dengan rombongan atau konvoy tidak masalah, dan sendiri pun bagi saya tidak ada masalah. Kenapa sih tidak mau mungkin mengajak orang atau ada kawan yang menemani? Karena saya tidak mau mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan gaya saya dalam perjalanan.
karena saya tidak pernah terfikir untuk berjalan selalu harus berhenti di restoran yang mewah, kita makan di tempat istirahat yang nyaman, tidak. Di mana hati saya nyaman, di mana hati saya senang, saya bisa berhenti. Dan tapi kan belum tentu semua orang itu bisa sama, atau semua orang itu bisa mengikuti apa yang saya jalankan. Nah, itu yang saya jaga. Jadi bukan saya tidak mau mengajak orang atau mengajak teman, bukan itu sebenarnya. Tapi karena faktor yang saya menjaga adalah kenyamanan dia. Takutnya dia tidak enjoy dengan perjalanan saya. Jadi lebih baik saya berjalan sendiri aja, lone ranger. Dan memang nyaman bagi saya karena saya sendiri, saya tidak dikejar waktu, saya tidak dipusingkan harus tidur di mana gitu. Jadi perjalanan saya ini memang sangat berkesan dan tidak akan pernah terlupakan. Jadi saya ulas perjalanan saya sedikit karena banyak yang bertanya. Jadi hari pertama saya jalan dari Jakarta, dari Cibubur sampai ke Ungaran Salatiga. Lalu saya lanjutkan perjalanan saya dari Ungaran Salatiga itu saya mampir ke Madiun. Ada salah satu saudara, saya bilang saudara saya, ada Om Rudi, ingin memberi surprise pada hari ulang tahun beliau. Karena tidak ada yang tahu saya akan pergi kemana. Jadi perjalanan saya itu hanya berdasarkan Google Map. Jadi berdasarkan Google Map itu saya jalan dari Jakarta, Ungaran, Madiun, saya mampir ke tempat Om Rudi. Lalu saya ketemu juga ada Om Alberto di sana. Lalu saya lanjutkan perjalanan saya lagi ke Mojokerto, ketemu dengan Om Toto, salah satu senior Jeep juga. Dan beliau tidak percaya kalau saya pergi sendiri, sampai dia keluar, karena saya ke rumahnya, sampai dia keluar, sampai dia melihat apakah benar saya jalan sendiri gitu loh, atau saya memang pergi touring sendirian gitu. Dan setelah percaya dan dia ingin saya bermalam di tempat rumah beliau, saya bilang saya tidak perlu, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Jadi saya lanjut lagi dari Mojokerto, saya mampir ke Surabaya, ketemu lagi teman-teman di sana dan banyak portal. Portal itu artinya saya diundang ke si A, ke si B, ke si C gitu. Jadi kalau tidak mampir kan tidak enak. Jadi perjalanan saya akhirnya jadi lebih panjang. Dari Surabaya saya lanjut lagi mampir ke daerah Probolinggo. Di sana ada teman juga di sana, bahkan sudah jadi saudara saya di sana, ada Om Banyu Pahit. Kita mampir di sana. Lalu saya mampir lagi ke Situbondo dan saya bermalam di Situbondo di salah satu base camp teman saya di sana. Dan saya cuma hanya membawa velvet, jadi saya tidur selalu di rest area. Saya juga mandi di rest area. Kalau makan saya tidak pernah pusing karena gampang aja buat saya kalau makan. Lalu dari situ saya lanjutkan perjalanan saya ke Ketapang. Sampai di Ketapang, di pelabuhan Ketapang itu ada pelabuhan. Saya sempat foto di sana. Lalu saya putuskan saya nyebrang atau tidak, dan saya putuskan nyebrang karena sudah tanggung, cuma tinggal hanya sekitar 20 menit atau 30 menit saya sudah sampai di Pulau Dewata. Akhirnya saya putuskan nyebrang ke sana dan sampai di Pulau Dewata setelah saya turun. Jadi memang Pulau Dewata itu menurut saya pada saat kita turun dari kapal itu sudah saya bilang sangat berbeda, auranya itu sangat berbeda. Jadi oke guys, jadi ceritanya ini saya potong dulu sampai di sini ya. Jadi nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya. Oke guys.